Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas mengenai diabetes mellitus tipe 2, yang akan kita bahas sebetulnya apa perbedaannya dengan tipe 1, kemudian gejalanya juga seperti apa, akan kita bahas bersama narasumber. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Iketut Adi Suryana, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Adi. Halo, Dokter, hari ini apa kabarnya dok? baik selalu. Apa kabar juga? Baik juga dokter. Hari ini kita akan bahas DM tipe 2 ya dok, diabetes mellitus tipe 2. Nah, langsung ke pertanyaannya dokter, sebetulnya apa nih dok DM tipe 2 ini, perbedaannya apa dengan diabetes tipe yang 1 dok? Oke, sebenarnya diabetes mellitus mungkin banyak yang nggak tahu apa sih diabetes mellitus. Itu sebenarnya istilah untuk ilmiahnya. Cuma sebenarnya yang sering kita dengar adalah untuk orang awam kita sebut dengan kencing manis. Nah, diabetes mellitus ataupun kencing manis ini adalah suatu kelompok penyakit metabolik. Nah, metabolik itu artinya memang gangguan di dalam tubuh kita. Dengan adanya karakteristik yaitu adalah kadar gula darah atau glukosa di dalam darah kita tinggi, atau kita sebut dengan hiperglikemia. Kalau hiperglikemia ini banyak sekali penyebabnya. Jadi gula darah yang terlalu tinggi biasanya penyebabnya bisa disebabkan karena gangguan daripada hormon insulin. Jadi insulin itu fungsinya adalah untuk menekan gula di dalam darah yang tinggi menjadi rendah sebenarnya. Kalau misalnya kita kekurangan hormon insulin itu sendiri di dalam tubuh kita, maka gula darah akan terus tinggi-tinggi. Jadi kalau kita habis makan, gula darahnya kan tinggi. Sedangkan insulin nggak ada. Jadi tetap tinggi terus. Dan itu kalau lama-kelamaan akan menyebabkan suatu penyakit yang sebutnya kencing manis. Nah, jadi ditanyain, berapa sih ada jenis-jenis kencing manis? Ternyata banyak, nggak hanya tipe 1, tipe 2. Kita ada, kalau kita golongkan klasifikasinya ada 4. Jadi pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, artinya yang tidak ada produksi insulinnya. Jadinya dia defisiensi. Jadi biasanya ini sering terjadi pada anak kecil. Kenapa? Kan dari kecil kita tahu bahwa ini produksi insulinnya berkurang. Jadi dari kecil udah tahu kadar gula darahnya tinggi. Biasanya sudah onsetnya dari usia muda ataupun anak kecil. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, tipe 2 ini biasanya baru terjadi di mature onset, jadi di atas 40 tahun. Jadi biasanya karena resisten insulin. Jadi seperti ini, kita terlalu terbiasa makan makanan yang manis, lama-lama insulinnya capek. Ini badan dikasih gula terus gitu loh, lama-lama dia capek. Sama seperti kita kalau overload kerjaan, lama-lama kita kan juga sudahlah capek gitu, nggak akan dikerjakan pekerjaan tersebut. Sama seperti itu, insulin lama-lama juga resisten karena terlalu cepat dikasih makanan yang manis, akhirnya dia kelelahan, dia tidak mau bekerja lagi, tidak efektif lagi insulin itu. Nah, itu DM tipe 2 karena resisten dari hormon insulin itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang mature onset, biasanya di atas 40, ternyata saat ini pasien saya banyak di atas 30 tahun kena DM tipe 2. Kenapa? Karena sekarang makannya fast food-nya lebih banyak dibandingkan waktu zaman dulu gitu. Yang ketiga ada namanya diabetes mellitus gestasional. Gestasional itu apa sih dok? Gestasional itu pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil itu kan perubahan hormonal semuanya. Karena selama kehamilan tadi perubahan hormonal, jadi naik semuanya kadar gulanya, makannya juga berlebihan, ada mual, muntah dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya kadar gula darah juga cukup tinggi. Nah, dan yang terakhir adalah DM tipe lain. DM tipe lain itu adalah selain DM tipe 1, tipe 2 sama gestasional, itu ada. Jadi gula darah itu tidak semata-mata karena insulin, tidak semata-mata karena resistensi insulin, tidak semata-mata karena gangguan hormonal saat hamil, juga bisa disebabkan karena obat-obatan. Misal obat-obatan seperti apa sih dok? Jadi ada steroid, berlebihan kita penggunaan steroid, misal beberapa pasien autoimun, pasien-pasien yang membutuhkan steroid cukup lama, itu lama-lama akan bisa meningkatkan gula di dalam darah atau kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Itu lama-lama juga akan membutuhkan namanya obat DM gitu. Jadi ada 4 klasifikasi. DM tipe lain ini banyak. Ada DM yang karena penyebabnya karena infeksi dan sebagainya. Jadi
banyak sekali penyebab yang tidak tereksklusionum dari DM tipe 1, 2, dan gestasional kita sebut dengan DM tipe lain gitu loh. Oke, jadi sebetulnya banyak ya dokter ya tipe-tipenya. Hmm. Oke, berarti mungkin kalau yang saya tangkap tipe 2 ini kadar gula itu jadi berlebihan karena insulinnya tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya dok Ya, ya. benar sekali. Oke, bagaimana dokter bisa terjadi apa penyebabnya dok? Oke, sebenarnya kalau misalnya apa sih penyebabnya, kita harus cari tahu faktor risikonya dulu. Faktor risiko. Nah, kalau faktor yang kita sebut dengan faktor risiko, tentu kita harus melihat keturunan pertama dulu. Di keturunan, ada nggak orang yang memiliki riwayat keluarga yang memiliki keturunan kencing manis? Karena namanya juga seperti kita misalnya pelukis, orang tuanya pelukis, bapaknya bisa saja juga, bapaknya pelukis, anaknya juga bisa pelukis kan? Karena punya Betul. bakat yang terpendam. Nah, gennya yang punya. Nah, jadi sama seperti kencing manis. Biasanya kalau ibunya kencing manis, anaknya pasti punya bakat yang besar untuk kencing manis. Sekarang bagaimana cara kita mencegah, mengkontrol dengan diet dan sebagainya sehingga tidak muncul bakat itu. Nah, lalu kedua adalah dari pola makan. Kalau misalnya pola makannya kita, nah sekarang kalau kita bilang pola makan, gaya hidup itu sekarang sudah sangat banyak berubah ya. Jadi dulu mungkin pola makannya 3 kali sehari itu oke kan. Dulu tema hidup kita hanya makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sekarang beda. Pagi, sebelum makan siang ada namanya brunch, ada Betul. makan siang. Sebelum makan sore itu ada namanya, itu di antara makan siang sama sore juga, langsung makan malam, dan malamnya lagi. Nah, banyak. Dan itu pola makan yang berubah di zaman sekarang. Dulu kan nggak ada, kita cuma 3 kali sehari makan. Nggak ada Betul. namanya tea time dan sebagainya, nggak ada. Nah, sekarang udah berubah. Dan ketiga adalah jenis makanannya. Ternyata selain pola makan, jenis makanan udah berubah. Jenis makanannya bukan lagi yang dulu kita makan nasi, tempe, daging, selesai. Nggak ada yang lain-lainnya. Tapi sekarang ada tambahan-tambahan aksesorisnya. Misalnya ada boba. Itu kan manis banget. Cemilan ya dok ya? Cemilannya banyak sekali. Langsung produk-produk fast food itu sangatlah mudah ditemukan, gampang dicapai, gampang dibayar, gampang dimakan. Nah, itu kan. Dan itu benar-benar sesuai dengan lidahnya kita. Jadi kayak affordable dan bukan affordable ya, affordable buat kita, tapi easy to eat, dan tapi ya kalorinya sangat tinggi, gulanya sangat tinggi. Dan Indonesia kan sangat suka nama makanan atau minuman yang manis. Jadi apapun misalnya, aduh panas gitu kan, es manis gitu kan. Jadi udah nggak peduli. Ini namanya panas kelelahan. Padahal sebenarnya orang-orang merekomendasikan, orang sporty merekomendasikan adalah air mineral biasa. Tapi orang-orang makanya yaudah es daluman, es apa dan sebagainya itu sebagai hal yang wajar gitu lah. Lalu selanjutnya ada gaya hidupnya. Sekarang mungkin di beberapa kota besar is okay ya, banyak yang sudah beralih dengan gaya hidup yang ada olahraga, bukan sebagai menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu buat olahraga, tapi mereka menyisihkan waktu. Jadi memang ada di jadwal schedule hariannya mereka. Tapi kalau kota-kota kecil itu belum melek olahraga. Mereka masih menganggap olahraga adalah sekali seminggu. Jadi wajar sekali seminggu. Sedangkan kalau misalnya kita seharusnya kan setiap hari olahraga kan, tapi tidak berat. Nah, dan terakhir biasanya penyebabnya stres. Nah, kalau stres ini banyak. Kalau kita stres, banyak orang pelampiasannya ke makanan juga kan. Iya, betul kadar dok. gula darah juga akan tinggi, adrenalin akan meningkat, dan lama-lama juga kadar gula darah juga akan meningkat. Biasanya stres ini lebih ke penyakit. Kalau ada misalnya sedang infeksi dan sebagainya, itu akan menyebabkan namanya gula darah juga kita cukup tinggi. Jadi kamuflase seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari faktor risiko ini kita tahu, kita bisa kendalikan, otomatis kita bisa namanya mencegah perkembangan daripada diabetes mellitus tipe 2 ataupun kencing manis itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya yang memang walaupun dia kan secara genetik ya dokter ya, diabetes itu kan tadi walaupun nggak punya genetik diabetes, kalau banyak makan yang mengandung gula bisa jadi ya dok ya? Bisa. Jadi banyak sekali, hampir 30% pasien saya itu adaptif karena pola makan. Jadi ada riwayat kencing manis di keluarga, enggak dok, stroke nggak ada, jantung nggak ada, semua nggak ada, tiba-tiba kok saya gula darah tinggi. Terus kita lihat badan obesitas, habis itu kita lihat cara makannya. Biasanya yang paling sering tuh yang kantoran biasanya, karena gampang sekali tinggal pakai online untuk pemesanan makanan, datang langsung diam di tempat, tidak bergerak. Dulu kan beda,
kita kalau makan misalnya di kantornya kan turun lift atau tangga itu bergerak, makan naik lagi kan. Sekarang enggak. Everything atau every time tuh bisa di calling, pesen, mereka datang ke kita dibuat nyaman, saking nyamannya kita tidak bergerak, padahal habis makan kita kalorinya tinggi kan. Kalori tinggi didiamkan, di deposit, lama-lama ya gula naik, padahal apa yang kita kerjakan, energi yang kita butuhkan itu tidak sebanding dengan apa yang kita makan gitu loh. Iya, betul sih dok. Jadi sekarang jadi mengubah banyak juga gaya hidup ya dok. Dari makan, gerak juga sudah berkurang ya dok. Ya, pasti ngerasain kan perbedaan sekarang, kayak terlalu gampang kita mendapatkan sesuatu, ya cukup dengan uang dan sebagainya kita bisa, cuma masalahnya ternyata kita tidak bergerak sama sekali gitu loh. Betul. Oke. Nah, kalau cara mengetahuinya dokter, gimana dok jika seseorang itu terkena DM tipe 2 ini? Jadi kalau misalnya di diabetes mellitus itu kita ada 3+1 gejala. Ada namanya poliuri. Dari pertama kita polifagi. Polifagi itu istilah dari kedokteran. Polifagi itu artinya banyak makan. Kita lihat dari sifat ataupun kebiasaan dia. Kok tiba-tiba banyak makan ya? Lalu kedua polidiksi. Polidiksi itu banyak minum. Minum banyak. Habis makan minum loh. Kok berlebihan gitu makan minum. Apakah dia memang, mohon maaf, dia pekerja berat apa tidak gitu loh. Misalnya pekerja berat kan wajar makannya banyak. Betul. Tapi kalau ini lihat dia makan biasa, tidak stres dan sebagainya, tapi kok makannya berlebihan, tidak sesuai dengan porsi tubuhnya. Yang ketiga adalah poliuri, jadi banyak banget kencingnya, terutama di malam hari. Kan malam hari tuh nggak wajar kencing banyak, kecuali mungkin sebelum tidur. Habis itu kalau hujan, mungkin ya, kalau hujan kita kencing, ataupun asik kita kedinginan, bisa saja kencing. Tapi ini bisa berkali-kali, 2-3 kali untuk kencing ke kamar mandi pada malam hari. Itu harus kita perhatikan. Dan terakhir, kok sudah banyak makan, banyak minum, kok turun berat badannya? Itu kita pertimbangkan. Biasa akan lebih drastis. Awal-awal mungkin dia nggak olahraga loh gitu. Kenapa kok bisa tambah turun berat badannya? Itu yang kita pertanyakan. Apakah dia kencing manis apa enggak? Setelah kita tahu gejala seperti itu, kita relate-kan apakah ada gejala keturunan, asam dan sebagainya, aktivitas fisik, pola makan, dan juga stresnya, kita relate-kan. Kalau memang ada ke arah sana, ya kita harus pemeriksaan darah. Oke. Tapi gejala ini sama dokter kalau tipe-tipe yang lain? Nah, jadi biasanya gejala akan ada gejala tambahan namanya. Itu kan gejala utamanya 3+1, hampir sama semuanya. Baik DM tipe 1, tipe 2, gestasional, tipe lain hampir sama. Cuma ada gejala tambahan. Gejala tambahannya biasanya komplikasi daripada kencing manis itu sendiri. Jadi banyak orang kesemutan. Nah, itu kalau orang, kok saya kesemutan ya malam-malam di kakinya. Lalu kedua, kok luka saya susah sembuh. Kok saya mulai matanya kabur. Kok saya mulai nyeri-nyeri bukan nyeri ulu, nyeri-nyeri sendi dan sebagainya. Kok saya mulai, banyak sekali kok saya mulai gatel-gatel dan sebagainya. Itu adalah gejala tambahan, tergantung komplikasinya masing-masing. Karena kalau komplikasi kencing manis banyak banget. Jadinya kalau kita bilangin, jadi yang penting tahu dulu gejala dasarnya. Ketika gejala dasarnya, oh ya saya pernah seperti ini, memang kencing manis. Kalau ada gejala tambahan, itu mungkin salah satu komplikasi minor ataupun mayor daripada kencing manis itu sendiri. Oke. Kenapa ya dokter kalau kaitannya diabetes ini luka itu jadi sulit sembuh dok? Karena gini, kalau misalnya karena gini, anggap dalam satu, nah seperti ini ya, kita bisa buat teh ya. Kalau teh kebanyakan gula gimana? Pekat nggak? Betul. Pekat kan? Kalau sudah pekat, semakin pekat suatu darah, dia tidak bagus mengalirkan suatu komponen-komponen untuk penyembuhan. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau kita air putih kan banyak, kalau misalnya kita air putih ya, atau teh bening aja ya, teh bening artinya cuma teh aja, itu kan biasa masih putih, masih bagus, komponen apa misalnya ada albumin, fibrinogen dan sebagainya, itu gampang dialirkan. Tapi ketika darah kita ternyata terlalu pekat, banyak sekali gula, otomatis komponennya akan lebih pekat dan akan susah, substansi untuk penyembuhan lukanya akan masuk ke dasar luka dan sebagainya. Jadi lebih banyak adalah pertama gula tersebut yang akan menempel di dasar luka. Kalau dasar lukanya menempel di sana, otomatis apa yang terjadi?
Kalau Mm-mm. kita ada gula di sebelah kita, yang muncul pertama siapa? Semut. Oke, kalau misalnya luka yang muncul pertama adalah bakteri. Nah, Oke. jadi karena dia manis, otomatis ada ada sumber makanan, ngerti nggak? Bakteri Mm-mm. akan enak rasanya. Wah, ada sumber makanan, ada luka, jadi penyebarannya lebih cepat. Dia semakin ke atas, Oke. makanya kalau orang dengan kaki diabetes itu penyebarannya cepat sekali, bukan hitungan 1 bulan ya, bisa Mm-mm. 2-3 hari langsung naik ke atas dan lebih parah lagi bisa namanya gangren dan sebagainya ya. Yang biasanya ya jawabannya bisa dioperasi dibersihin demen ataupun bisa diamputasi itu. Mm-mm. Karena ada Oke. makanannya gitu loh. Berarti maksudnya mungkin peredaran darahnya nggak berjalan baik gitu ya, Dok ya? Peredaran darahnya tidak berjalan dengan baik, ditambah lagi darahnya mengandung banyak gula. Gula. Kita aja kalau naruh gula di sebelah kita gimana? Semutnya Mm-mm. banyak. Betul. Habis belum 1 jam aja sudah semutnya Betul. sudah dipanggil-panggil semuanya kan. Jadi dia berkembang gitu loh. Oke. Tapi kenapa banyak yang menyerang kaki ya, Dok ya, dibanding bagian lain? Jadi kalau kenapa menyerang kaki? Kalau komplikasi kencing manis itu kan banyak di kesemutan. Jadi saraf-sarafnya pada tumpul semua. Nah, kalau orang kita itu kan tidak terbiasa pakai alas kaki. Ya, Ya, betul. jadi orang jalan, plak, plak, plak. Jadi udah ketusuk jarum dan sebagainya, atau ketusuk apa ya duri dan Ya. sebagainya. Jalannya terus karena dia sudah tumpul rasanya, ngerti nggak? Mm-mm. Kalau udah tumpul gimana rasanya? Kan ya ingat-ingat langsung. Orang Indonesia juga jarang banget namanya nyuci kaki sampai selak kaki sampai di bawah kaki. Betul. Jarang kan? Mm-mm. Pasti cuma sampai di atas kaki. Dia tidak Atas. pernah sampai ke bawah. Orang Indonesia jarang banget baru mau tidur itu melihat seluruh tubuhnya, ngerti nggak? Dia tidur Mm-mm. tidur aja. Tapi kalau kalau orang luar dia akan melihat apa namanya mengevaluasi kakinya ada luka atau enggak. Jadinya itu lama-lama keinjak langsung 1-2 hari nggak kerasa gitu loh, ngerti nggak? Ketika ada luka, Mm-mm. udah mulai nyeri-nyeri, baru, udah besar lukanya gitu loh. Itu. Dan kenapa kaki? Kaki kan menumpuk. Kalau tangan kelihatan dia. Luka pun Ya. dia, oh kelihatan, ya kan? Habis itu kalau kaki kan biasanya orang ya nggak care lah. Kalau orang yang care sama tubuh pasti dia akan lihat kakinya bagus apa enggak. Tapi kalau tidak care sama tubuh pasti kayak udah pakai jalan aja, langsung alas kaki, sandal selesai gitu kan. Dia tidak peduli. Dan sumber kotor itu adalah di kaki. Kalau Ya. misalnya kena luka, nginjak lantai kotor ya nggak masalah kan? Mm-mm. Ada namanya nyuci kaki tiba-tiba kan? Mm-mm. Tapi kalau tangan kotor gimana? Mm-mm. Langsung cuci tangan kan? Langsung cuci. Mau makan cuci tangan. Kalau Mm-mm. orang kaki pernah cuci kaki masuk rumah jarang, Ya, ya betul. kan? Pasti cuma selesai ya. Tapi kalau Mm. cuci tangan benar-benar bersih banget karena Mm-mm. menganggap makanan itu masuk ke tubuh Ya. harus bersih gitu loh. Oke. Nah, kalau ngomongin luka, dokter ada yang bilang katanya ada diabetes basah, ada yang kering gitu dilihat dari lukanya. Itu gimana tuh, Dok? Kalau misalnya kalau saya memang fenomena buat klasifikasi diabetes basah kering itu saya juga bingung dapat dari mana sebenarnya karena itu di masyarakat berkembang. Tapi menurut saya secara saya lihat interview beberapa pasien saya dikatakan diabetes basah ketika ada luka. Hmm, Nah, dikatakan diabetes kering ketika tidak ada luka luka. sama sekali. Jadi banyak bilang, dok saya diabetes kering apa diabetes basah saya bingung. Ya saya cuma taunya 1-2 gestasional sama tipe lain gitu kan. Hmm, Ketika saya nanya apa maksudnya definisinya, jadi yang dikatakan kering itu adalah ketika tidak ada luka sama sekali, jadi kering dia. Tapi kalau hmm, dibilang basah ketika ada luka, karena komplikasi paling banyak 30-50% itu adalah luka diabetes. hmm. Itu Oke. sih menurut saya. Gitu. Jadi kalau secara medis sebetulnya nggak ada ya, Dok ya? Kalau saya nggak ada basah, masa diabetes basah tuh basah orangnya nggak. Kan orang terutama kurus, kulit kering itu paling sering klinisnya. Jadi nggak Hmm, ada sih basah sama kering. Mungkin pandangan orangnya aja bilang ya, bahwa ini basah nih karena kalau misalnya mohon maaf kalau luka kan bonyok, ngerti nggak? betul. Heeh. Bonyok itu basah gitu kan. Saya mikir. Hmm, Tapi kalau misalnya yang kering itu adalah yang tidak ada bersih gitu kan ya, kulit ya. bersih dan sebagainya, tapi dia kencing manis gitu. Mungkin itu sih pandangan diabetes basah sama diabetes kering. Oke. Nah, dokter katanya pengidap diabetes itu juga tidak bisa melakukan donor darah, betul nggak, Dok? Kalau saya sih
sebenarnya tidak ada masalah. Karena kalau kita koordinasi sama tim PMI ataupun donor darah, tidak ada masalah namanya kencing manis apa enggak. Yang bermasalah itu ketika ada infeksi menular. Nah, kalau infeksi menular itu kan misalnya kayak HIV, hepatitis B, hepatitis C harus dikasih tahu karena peredaran darah penularannya melalui darah dan air kelamin. Sedangkan kalau misalnya kencing manis sodium tipe 2 kan keturunan sama pola makan kita. Nggak mungkin kita sentuh-sentuhan langsung aku sentuh kamu jadinya kencing manis, kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya nggak bisa. Kalaupun misalnya di darah tersebut ada kencing manisnya ataupun gulanya cukup banyak, ketika masuk ke tubuh kita kan kita punya hormon insulin. Yang fungsinya ada menetralisir baik itu makanan ataupun darah yang mengandung kadar gula darah yang cukup tinggi, itu kita dinetralisir sama hormon insulin kita. Tapi kalau memang yang didonorkan orang kencing manis kan nggak masalah. Karena dia habis itu kan dapat obat kencing manis. Nah, jadi menurut saya sih tidak ada masalah orang kencing manis pakai mendonorkan, nggak ada masalah. Nanti kalau kita terlalu strict seperti itu, semakin susah nyari pendonor. Karena penderita kencing manis atau diabetes mellitus di Indonesia cukup banyak, jadi susah cari pendonor nanti berikutnya gitu loh. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya banyak sekali soal diabetes mellitus tipe 2 ini, tapi jangan kemana-mana karena kita akan bahas kembali tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon, saya Vanessa Fadila Arif, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 perwakilan DKI Jakarta 5. Gimana? Sudah nonton YouTube-nya belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.